Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamba-hamba Allah yang sedang bermasalah, semoga Allah bereskan. Yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang punya utang, semoga segera Allah lunaskan. Yang anaknya nakal-nakal, semoga segera Allah solehkan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sebelumnya like, share, komen, dan subscribe. Hamba-hamba Allah kali ini akan mencoba membahas tentang sihir. Mari kita sebelumnya berlindung dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna baru wala fajir min syarri ma khalaqa wa dara bara wa min syarri ma yaruju biha wa min syarri ma yanzil minas sama wa min syarri ma dara fil ard wa syarri fitanil laili wan nahari la tariqa yatruku bi khairi ya rahman. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hamba-hamba Allah, sihir itu ada. Jadi kalau ada sebagian kecil yang tidak percaya dengan keberadaan sihir, itu patut diperbaiki keimanannya. Nah, banyak dalil-dalil Al-Quran yang membuktikan adanya sihir, bagaimana terjadi dulu di zaman Fir'aun dengan Nabi Musa. Namun sedahsyat sehebat apapun sihir-sihir yang dilakukan oleh Fir'aun, tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allah yang diberikan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, wa qala fir'aunu tuni bikulli sairin alim. Falamma jaa as-saratu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Al-ayah. Dan Fir'aun berkata, datangkanlah kepadaku semua penyihir-penyihir yang ulung. Luar biasa sombongnya Fir'aun, laknatullah. Ini membuktikan bahwa sihir itu ada. Nah, yang akan Nabi bahas adalah berdasarkan kisah-kisah nyata, yang utama itu dalil-dalil Al-Quran, betapa banyak tentang sihirnya ada. Sebagaimana ketika terjadi kepada Rasulullah SAW, sehingga diturunkan surat Al-Falaq, sehingga menjadi amalan sehari-hari surat Al-Falaq, surat An-Nas ketika mau tidur, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang akan Nabi bahas adalah di antara sihir-sihir yang terjadi di muka bumi ini, dan juga berdasarkan perjalanan pengobatan berkisar 20 tahunan. Di antaranya adalah sihir perasaan kejiwaan, ya, rasa cinta terus terhadap suami, pokoknya cinta, tapi tiba-tiba benci, nggak ada ujungnya yang namanya benci aja, sampai tidak mau meladeni suami. Karena apa? Karena kebenciannya yang sangat dahsyat. Itulah bagian daripada terkena sihir. Disingkat aja ya, ini bagian daripada poin-poin tertentunya, sesuai dengan kebutuhan waktu. Yang kedua, sihir kekuatan gaib. Pada umumnya sihir adalah orang-orang yang dimanfaatkan untuk menjaga diri dari pandangan mata, ya, dari pukulan jarak jauh
alias maaf sekali, alias jeblagan, ya. Terus tidak mampu dibakar, tangan ini dimasukkan ke minyak, ke godogan, air, mendidih, tidak panas. Maaf, pandanganku ini bagian daripada sihir. Sedangkan yang ketiga adalah pandangan mata. Sulap yang menggunakan makhluk-makhluk, ya. Pandangan mata bukan hanya sebatas keterampilan, tapi ini menggunakan, ya. Dalam sejarah semacam ini, sihir pernah dilakukan di hadapan masyarakat di zaman Fir'aun. Tali-tali dilemparkan, bergerak menjadi ular-ular. Ini bagian daripada sihir, ya. Maka dari itu hati-hatilah. Kadang-kala tidak kelihatan, untuk nampaknya di pandangan mata hebat, padahal tidak ada apa-apanya. Sehebat apapun sihir yang dilakukan oleh Fir'aun di hadapan Nabi Musa, tidak ada kekuatan apa-apa menghadapi Nabi Musa atas pertolongan Allah. Lalu yang keempat, gangguan pada anggota tubuh. Misalnya sakit-sakit itu bisa menentu, ada jam 5, ada jam 12 terus, itu ciri-cirinya, ya, sakitnya tidak menentu. Buang air melulu, meludah melulu, ayo aja. Surat-surat meludah ini bagian daripada gangguan sihir. Wallahu a'lam. Nah, hamba-hamba Allah, maka pandai-pandailah menyikapi apa yang terjadi. Nah, penyakit yang seperti itu, ya, tentu setelah diperiksa oleh dokter tidak ditemukan apa-apa. Nah, ini bagian daripada gangguan sihir, yaitu sihir gangguan pada bagian tubuh tertentu. Nah, itu bagian daripada sihir. Sedangkan yang kelima, sihir penyakit sekian banyak kejanggalan dan keanehan, misalnya tanpa sebab, yang kata dokter udah dinyatakan normal. Perut rasa ditusuk-tusuk, ya, sakit pundak pindah, sakit di kepala, wah, seperti rasa ditusuk-tusuk. Panas, merasa dibakar bertahun-tahun, sampai luka berdarah-darah, berak berdarah-darah. Nah, itu bagian penyakit yang dikategorikan sihir. Yang keenam adalah sihir permusuhan. Ada yang baru kenalan, setelah ta'aruf, ya, tiba-tiba ada yang menyihir. Ciri-cirinya adalah yang keenam, sihir permusuhan adalah sihir perceraian. Nah, sebelum nikah tentu ada tiba-tiba putus. Si A laki-lakinya senang, perempuannya tidak. Sebaliknya, perempuannya senang, laki-lakinya tidak senang. Ada senang dua-duanya untuk sudah menentukan pernikahan, tiba-tiba putus. Ini namanya termasuk sihir perceraian. Dan ini terjadi terhadap yang berumah tangga, ya, tiba-tiba benci terhadap suami, ingin cerai aja, ingin cerai. Namun biasanya ada penyesalan dan tergoda dengan wanita-wanita lain, sehingga tumbuh dengan kebencian baik suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami. Yang ketujuh, sihir ramalan. Sihir ramalan itu seperti apa, ya? Oh, ketika ada yang kecurian, wah, ini barangnya ada di
sedang disimpan di daerah padahal yang ditanya itu sendiri tidak mampu mengambilnya. Nah, ini sihir-sihir ramalan, termasuk diminta untuk persyaratan apapun karena ingin ketemu lagi, ini dengan syaratnya ABCD, maka barang itu bisa kembali dengan sendirinya. Nah, itu gambaran di antara tujuh sihir yang terjadi kepada manusia terhadap siapapun yang pernah merasa tertimpa sihir. Kesimpulan, di antara yang terjadi sihir-sihir yang menimpa adalah satu, sihir kejiwaan, perasaan. Yang kedua, sihir kekuatan gaib. Yang ketiga, sihir pandangan mata. Yang keempat, sihir gangguan pada bagian-bagian tubuh tertentu. Yang kelima, sihir yang menimpa pada diri penyakit-penyakit yang aneh yang tidak kunjung sembuh, yang dikatakan oleh dokter itu tidak ada apa-apanya tapi sakitnya berlebihan dan tak kunjung sembuh. Yang keenam, sihir permusuhan ketika kenalan atau sudah berumah tangga. Ini tergolong sihir permusuhan, perceraian. Sedangkan yang ketujuh adalah sihir ramalan nasib. Mudah-mudahan ini melalui gambaran ini hamba-hamba Allah, supaya kita tidak tergelincir kepada kemusyrikan. Ya Allah, beratnya dosa musyrik itu. Jangankan melakukan, baru datang saja ke perdukunan, mengiyahkan, membenarkan. Ya Allah, amal ibadah kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Dan banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau tidur, berlindung sudah supaya tidak terkena sihir dengan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Ludahkan sedikit supaya ada semburan, lalu sapukan ke muka, ke bagian depan, ke bagian samping, dan ke bagian belakang. Insya Allah itu pun akan menjadi benteng diri melalui bacaan mau menjelang tidur, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan dibiasakan zikir pagi dan petang. Jangan lupa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.